Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Berita gereja Minggu tanggal 9 Mei 2021. Yang pertama, Romawi pertama, berita kelahiran. Keluarga Bapak Bambang Widyoseno dan Ibu Maria Andriana, warga kelompok Sangkrah II, telah dikaruniai anak kedua pada hari Minggu 4 April 2021 dan anak tersebut diberi nama Yokebed Jingga Andriani Suju Yuwun Sewu. Romawi 2, telah dipanggil Tuhan. 1. Bapak Wiyono Budi Raharjo, warga kelompok Sangkrah II, pada hari Sabtu 1 Mei 2021 dan Bapak tersebut masuk peralinan nomor 8 tahun 2021. 2. Bapak Yohanes Suratmin AMD, warga kelompok Gandean 3, pada hari Minggu 2 Mei 2021 dan Bapak tersebut masuk peralinan nomor 9 tahun 2021. Mohon dukungan doa, penghiburan dan kekuatan untuk keluarga yang ditinggalkannya. Romawi 3, agenda masa Pentakosta 2021. 1. Tema keberanian menyongsong hidup. 2. Pelaksanaan mulai tanggal 2 sampai tanggal 30 Mei 2021. 3. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada hari Kamis 13 Mei 2021 pukul 18 di setiap tempat ibadah dengan pengantar bahasa Jawa. 4. Persekutuan doa dilayani hari Selasa sampai Sabtu tanggal 11 sampai 22 Mei 2021. 5. Ibadah Pentakosta dan ulang tahun ke-47 GKJ Gandean Solo Timur Minggu 23 Mei 2021. Persembahan dilayani 2 kali, yaitu persembahan amplop khusus Pentakosta dan persembahan reguler. 6. Kegiatan Rioyo Unduh-unduh dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 pukul 8 setelah ibadah Minggu Trinitas pukul 6.30 di wilayah induk Geramanunggal dan Losari. Demikian Bapak Ibu berita gereja Minggu tanggal 9 Mei 2021 yang mengantarkan khotbah pada pagi hari ini yaitu Bapak Pendeta Wijayanto Dinugroho, organis tim variatif, pemandu pujian Ibu Desi dan Ibu Vidi, petugas multimedia. Jemaat dimohon untuk tetap membangun suasana khidmat dalam ibadah, mematuhi protokol kesehatan, dan demikian berita gereja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, tanda ungkapan syukur kita oleh karena belas kasih Allah akan kita nyatakan melalui ibadah yang akan segera kita lakukan. Kita memasuki ibadah ini dengan menghayati teguh bahwa Tuhanlah yang setia memelihara kehidupan kita. Maka mari kita bersama-sama kita pujikan Tuhan dengan menyanyikan KPJ 11 ayat 1 sampai 2. Jemaat dimohon berdiri.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah Minggu Paskah yang ke-6 ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam damai, salam damai. Salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, menjadi orang Kristen atau menjadi pengikut Kristus tidak hanya sekedar percaya lalu dibaptis dan selesai, tetapi harus mendapat membuktikan dan memperlihatkan imannya dengan perbuatan nyata dengan mematuhi perintahnya, yaitu hidup mengasihi sesama. Hidup mengasihi sesama. Itulah yang harus kita lakukan. Maka dari itu marilah kita bersama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 242 bait yang pertama. Firman Tuhan mengatakan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap ada di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan 18. Tidak ada seorang pun di antara kita yang sanggup melakukan firman Tuhan dengan sempurna. Kita lebih sering mengasihi diri sendiri daripada mengasihi Tuhan dan sesama. Maka dari itu, mari kita nyatakan penyesalan dan pertobatan di hadapan Tuhan dan sesama melalui pujian nyanyian Kidung Baru 122 bait pertama sampai dengan yang ketiga. Laksana Tuhanku
dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri untuk menerima berita anugerah dari Tuhan. Kepada setiap orang yang dengan sungguh-sungguh datang ke hadapannya, mengakui setiap dosa dan mau bertobat, diberitakan anugerah Tuhan seperti yang dinyatakan dalam Ibrani 5 ayat 8 sampai dengan 9. Demikian. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Terpujilah Tuhan yang baik kepada kita semua. Syukur kepada Allah. Kita bersama memuji Tuhan, menyanyikan nyanyian Kidung Baru 213 bait yang pertama. Mari kita bersatu dalam doa. Allah kami yang rahmani, yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Engkau telah menguatkan kami untuk membuka mata kami, sehingga kami dapat melihat sanak saudara kami, mendapati bahwa kami masih sehat dan masih ada di dunia ini. Kami juga mengucap syukur Engkau padamu bagi kami yang telah Engkau tuntun berjalan melangkah ke rumah-Mu ini di GKJ Gandean Solo Timur untuk mengikuti jalannya ibadah, sehingga kami dapat bertemu dengan saudara-saudara seiman seperjuangan kami. Kami mohon ya Tuhan, berikanlah kami hikmat, kekuatan, supaya kami dapat mengetahui, memahami, dan melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami mohon tuntunan-Mu, kiranya Engkau sertai kami, kiranya Engkau berikan kami hikmat. Dalam Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat 9 sampai dengan 17. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 9 sampai dengan 17. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes. Seperti Bapa mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba,
Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Yang berbahagia dalam mendengarkan firman Tuhan dan yang melaksanakannya. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara terkasih. Shalom Aleichem. Ya, 2 minggu sudah saya absen dari pelayanan gereja karena kedukaan yang sedang kami alami. Tapi puji Gusti, puji Tuhan, Tuhan kembali menguatkan sehingga saya mampu melayani ibadah di hari Minggu ini. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, dulu sewaktu saya masih kecil, usia 5-6 tahun, saya dipaksa oleh swargi bapak saya untuk berlatih salah satu seni bela diri. Saya pertama kali menolak, loh Pak, digin apa kok kedah latihan bela diri. Nah, saya berkata demikian. Wis toh pokoknya melu wae. Nah, saya tetap tidak mau. Pada suatu akhirnya di sekolah saya malah menjadi korban bulian. Saya matur pada bapak, ucuk-ucuk ngandake gitu. Maka dari itu bapak langsung ngendika, "Mula to, wingi tak kongkon tak dawuhi latihan bela diri melu wo, supaya kowe dadi wong sing kuat." Nah, saya tahu tujuan bapak dawuh saya untuk latihan bela diri supaya saya mempunyai mental yang cukup kuat menghadapi segala masalah tantangan yang ada. Itu tujuan dari bapak dawuh saya latihan bela diri. Nah, sekarang pertanyaannya, tujuan Tuhan Yesus ya kepada murid-muridnya, perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, pada kita semua, yaitu untuk saling mengasihi. Itu tujuannya apa Bapak Ibu? Apa tujuan? Yesus memerintahkan anak-anaknya, sahabatnya, muridnya, kita semua supaya kita ini saling mengasihi. Apa tujuannya? Apakah itu hanya sekedar perintah? Apakah itu hanya sekedar pengajaran, dogma teologis dan sebagainya? Apakah itu hanya sekedar diperintahkan oleh Tuhan Yesus supaya para sahabat, para murid kita semua ini mempunyai karakter tertentu? Apakah demikian? Napa Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, suatu perintah pasti mempunyai suatu tujuan. Mungkin sewaktu kita melihat perintah Tuhan, ya, tujuannya hanyalah satu, supaya kita mengikuti perintahnya, supaya kita dapat menjadi umat yang taat patuh. Kalau itu demikian, kalau kita semua berpandangan demikian, ya, itu sama saja kita hanya melakukan firman Tuhan, ya, melakukan perintah, tapi kita tidak mengerti apa tujuan dari perintah itu. Jangan-jangan kalau seandainya dalam Alkitab ini diperintahkan untuk kita harus nyemplung sumur, apakah kita harus melakukannya? Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus,
Dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 9 sampai dengan 17 diceritakan mengenai perintah Tuhan Yesus kepada para sahabat, dan itu diturunkan kepada para umat sampai kita sekarang, yaitu supaya para umat ini saling mengasihi. Mengapa kita harus saling mengasihi? Nah, dalam perikop ini sangat jelas sekali mengapa kita harus saling mengasihi. Yang pertama ialah tertulis dalam ayat yang ke-11. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Kita diperintahkan untuk saling mengasihi. Ini bukan hanya untuk kepentingan Tuhan Yesus saja, tetapi juga untuk kepentingan diri kita sendiri-sendiri, kepentingan diri kita pribadi. Apa itu? Supaya sukacita yang dirasakan oleh Tuhan Yesus dirasakan oleh para murid, para sahabat, para umat sampai sekarang ini. Supaya apalagi? Supaya para sahabat, murid, umat ini mempunyai sukacita yang penuh. Apa arti dari sukacita yang penuh? Sukacita yang penuh, ya katakanlah sebuah botol, Bapak Ibu. Botol jikalau seandainya diisi dengan air, ya 100% isi dari botol itu air, tidak ada gelembung udara, apakah air di dalam botol itu dapat dikocak, Bapak Ibu? Betul, tidak dapat. Kalau 100% dari botol itu berisi air, tidak ada gelembung udaranya, dikocok seperti apapun tidak akan goyang. Demikian juga sukacita. Kalau sukacita itu penuh, ya, dengan ada masalah apapun, ada peristiwa apapun, ada prahara sebesar apapun, kita akan tetap merasakan sukacita, merasakan sukacita, kegembiraan yang hakiki. Nah, itu kalau sukacita kita penuh. Apakah sekarang mari kita lihat dalam hidup kita, apakah sukacita ini, sukacita kita ini sudah penuh, Bapak Ibu? Siapa yang sudah merasakan sukacita yang penuh, angkat tangan. 1. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Ya, sukacita yang penuh. Lalu saya ingin bertanya lagi, kalau seandainya ada peristiwa duka, apakah sukacita kita dapat berubah? Kalau sukacita kita ini dapat berubah menjadi duka, itu berarti sukacita kita belum penuh. Kalau kita mengatakan sukacita kita sudah penuh, tetapi kita masih mangkel dengan orang lain karena orang lain ini melakukan suatu tindakan yang tidak menyenangkan pada diri kita mangkal, kita menjadi bad mood, itu berarti sukacita kita juga belum penuh. Nah, lalu bagaimana supaya kita mempunyai sukacita yang penuh? Ya itu tadi, mengasihi. Mengasihi itu yang bagaimana? Apakah hanya sekedar berbuat baik kepada orang lain, kepada sesama? Tidak hanya berbuat baik, tidak hanya sekedar berbuat baik, tetapi juga berbuat baik dengan dilandasi dengan hati yang tulus. Karena ketulusan itu mempunyai sifat yang durability, sifat yang kekal, sifat yang tidak dapat dirusak. Orang yang tulus akan selalu merasakan kebahagiaan. Orang yang tulus itu juga akan selalu merasakan sukacita. Orang yang tulus jarang
merasakan kecewa. Orang yang tulus itu pun juga tidak pernah ya merasa dikhianati dan sebagainya. Mengapa? Karena orang yang tulus itu tidak pernah mengharapkan imbalan, tidak pernah mengharapkan pamrih, tidak pernah mengharapkan sesuatu dari apa yang sudah ia lakukan. Ia membantu ya karena ia ingin membantu dengan hatinya, tanpa adanya iming-iming, tanpa adanya pemikiran nanti kalau aku membantu dia akan membantu balik. Nanti kalau aku meminjami ia uang, suatu saat aku juga akan utang padanya. Maka demikian, kalau itu terjadi itu berarti kita belum tulus. Kalau kita tidak tulus waktu kita membantu orang lain, lalu suatu hari kita mendapatkan kesusahan, orang lain tersebut tidak membantu kita kecewa. Tidak akan ada sukacita. Kalau kita tidak tulus, kita menghibur orang lain, suatu hari kita mendapatkan suatu kesedihan, tidak ada yang menghibur kita merasa dikhianati, sukacita kita pun juga hilang. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, perintah mengasihi itu lebih berguna di dalam hidup kita secara pribadi. Bukan untuk kepentingan Tuhan, tetapi untuk kepentingan diri kita sendiri, supaya kita merasakan sukacita yang hakiki. Orang yang tulus tidak pernah merasakan amarah juga. Karena apa? Ya ketulusan tadi. Selain untuk kepentingan, selain supaya kita merasakan sukacita yang hakiki, apa tujuan dari Tuhan memerintahkan kita untuk kita saling mengasihi? Selain supaya kita merasakan sukacita, apalagi Bapak Ibu? Ya tidak lain tidak bukan supaya apa yang kita doakan ya itu diberikan dari Tuhan, diberikan oleh Tuhan. Hal itu tertuang dalam ayat yang ke-16. Bukan karena kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Buahnya tadi ialah mengasihi, supaya apa yang kamu minta kepada Bapamu di dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin tidak selalu benar. Mungkin kita pernah berdoa, tetapi kita merasa doa kita tidak didengarkan oleh Tuhan. Padahal kita sudah berdoa, sudah bertirakat. Ya, setiap hari kita berdoa. Ya, setiap hari kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Mulai dari saat teduh membaca Alkitab, kita berpuasa rutin. Ya. Kita selalu datang beribadah, datang ke persekutuan, tetapi doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Mungkin ada yang merasakan demikian. Mari kita lihat dalam hidup kita, apakah kita sudah mengasihi sesama kita? Karena tertulis, jikalau kita menghasilkan buah dari kasih itu, buah dari mengasihi itu, Tuhan tidak segan untuk mendengarkan dan mengabulkan doa-doa kita. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, perintah Tuhan ialah supaya kita dapat mengasihi sesama. Mengasihi supaya kita mengasihi sesama, supaya kita merasakan sukacita yang hakiki. Mengasihi sesama supaya kita doa-doa kita didengarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan mengasihi
kita satu dengan yang lain di rumah kita, di gereja kita, di lingkungan kita, di tempat kita bekerja, kita satu dengan yang lain dapat dipersatukan di dalam iman dan kasih. Maka itu saudara terkasih, jikalau kita ingin merasakan kebahagiaan, jangan lupa kasihilah sesamamu. Jikalau kita mempunyai doa-doa tertentu yang ingin segera dikabulkan oleh Tuhan, jangan lupa kasihilah sesamamu. Kasih bukan hanya sekedar melakukan suatu perbuatan yang baik, tetapi melakukan sesuatu perbuatan yang baik dilandasi dengan ketulusan. Kasihilah sesamamu dan kasihlah yang akan mempersatukan kita. Amin. Saat hening sejenak. Jemaat yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri, memperbarui iman percaya kita dengan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah yang Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersatu dalam doa menaikkan syukur dan syafaat kita kepada Tuhan. Allah kami yang rahmani, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat yang boleh kami terima. Engkau telah menuntun kami sehingga kami dapat mengerti mengapa kami harus mengasihi sesama kami. Tidak lain tidak bukan untuk kepentingan kami, supaya kami dapat merasakan sukacita yang hakiki. Tidak lain tidak bukan supaya kami dapat memanjatkan doa-doa kami, sehingga Engkau dapat mengabulkan permintaan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ya Allah kami yang hidup, pada hari ini kami juga berdoa supaya Engkau memberkati saudara-saudara kami yang belum bisa hadir di tempat ini dikarenakan sakit. Kiranya Engkau berikan kekuatan, kiranya Engkau berikan kesembuhan, Engkau berikan kesabaran bagi keluarga yang merawatnya. Kami mohon ya Tuhan, kami meminta kepadamu. Kami juga berdoa untuk umat-Mu GKJ Gandean Solo Timur. Engkau tahu permasalahan apa saja yang dihadapi oleh umat-Mu secara pribadi. Semua permasalahan itu kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, supaya Engkau sajalah yang menyelesaikan semua permasalahan ini. Engkau sajalah yang menguatkan kami. Kami mohon ya Tuhan, kami meminta kepadamu, Allah kami, Engkau tahu juga apa yang sedang dihadapi oleh gereja-Mu GKJ Gandean Solo Timur. Berbagai macam permasalahan, mulai dari permasalahan administrasi, organisasi, kegiatan dan sebagainya, itu sangat rumit bagi kami. Maka dari itu
Berikanlah kami kekuatan, hikmat, supaya kami dapat melayani Engkau melalui gerejamu ini. Kiranya Kau juga berkati para hamba-hambamu yang melayani Engkau di gerejamu ini, seperti para majelis, koster, karyawan gereja, multimedia, komisi yang ada, guru-guru sekolah minggu, tim musik. Kiranya Engkau berkati, kiranya Engkau sertai, kiranya Engkau berikan tuntunan dalam hidup kami semua, baik dalam pekerjaan, dalam studi kami, dalam kehidupan kami. Kami memohon kepadamu, Allah kami yang hidup. Kami juga berdoa supaya Engkau memberkati bangsa negara kami, bangsa negara Indonesia. Engkau tahu bangsa kami belum pulih dari pandemi, bahkan masih berjuang menghadapi pandemi. Kiranya Engkau sertai kami, kiranya Engkau kuatkan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang menjalani ibadah puasa. Kami bersyukur dapat berdampingan dengan saudara kami ini. Kiranya Engkau berikan penyertaan, kiranya Engkau berikan penguatan bagi saudara kami ini juga. Dan kami juga mengucap syukur karena kami masih bisa merasakan kedamaian, kerukunan di negara kami ini. Walaupun negara kami ini terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, dan bahasa, kami tetaplah satu. Allah kami yang hidup, kiranya Kau juga berkati para pemimpin kami, mulai dari presiden sampai pemimpin di rumah kami masing-masing. Kiranya Kau berkati supaya bangsa negara kami menerima sukacita, kecukupan, kebahagiaan, dan hikmat dari Engkau. Kami mohon ya Tuhan, kami meminta kepadamu. Dalam Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita ungkapkan syukur kita nyatakan dalam ibadah dengan berpersembahan saat ini. Kita landasi firman Tuhan yang menyatakan bahwa berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Tertulis di dalam Injil Matius 5 ayat 7. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, persembahan kita sudah kita persembahkan pada waktu kita masuk dalam ibadah di depan. Maka marilah kita bersama-sama iringi, nyanyikan ungkapan rasa syukur kita dari NKB 134 bait yang pertama dan kedua. Terima kasih ya Tuhanku. Hari baru limpah
dikasihi Tuhan, kami undang untuk berdiri, kita bersama-sama persembahkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan yang maha baik, Tuhan selalu memberkati di dalam kehidupan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan selalu menopang hidup kami. Pada ibadah kami pagi hari ini Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas berkat-berkat yang sudah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Terlebih ya Tuhan, pada pagi hari ini dalam ibadah kami, Tuhan telah memberikan makanan rohani kami melalui Bapak Pendeta kami, Bapak Pendeta Wijayanto Dwi Nugroho yang telah menaburkan firman Tuhan sebagai makanan rohani kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan Tuhan juga selalu memberikan makanan jasmani kami, memberikan kelimpahan ke dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, perkenankanlah kami mengungkapkan rasa syukur kami di dalam kehidupan kami di ibadah ini dengan mempersembahkan persembahan yang kami persembahkan kepada Tuhan. Walaupun ya Tuhan, persembahan kami tidak sebanding dengan apa yang sudah kami terima dalam kehidupan kami. Namun Tuhan, persembahan ini kami persembahkan kepada Tuhan dengan ketulusan hati kami. Dan kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati, untuk membangun jemaat Tuhan di sini, untuk pelayanan di jemaat Tuhan di sini, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan gereja Tuhan di sini ya Tuhan. Tuhan, apabila di dalam kami mempersembahkan persembahan kami terselip dosa dan kesalahan, kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuninya. Dan doa kami yang jauh sempurna ini Tuhan, kami serahkan kepada Tuhan hanya dengan perantara Tuhan kami Yesus Kristus yang telah memimpin, mengajarkan doa yang sempurna. Kiranya Roh Kudus membimbing kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Tinggallah dalam kasih Tuhan agar dapat hidup saling mengasihi. Kami akan melakukan perintah-Nya sebagai wujud hidup yang dipersatukan dalam iman dan kasih. Terpujilah Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang sampai selama-lamanya. Kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 275. Terkasih, terimalah berkat dari Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.